Persib Bandung akhiri laga fase grup Piala Presiden 2026 dengan sangat mulus dan dengan target yang tercapai. Halo Sobat Bola sekalian, ada kabar yang sangat baik untuk kalian semua. Karena saat ini situasinya salah satu klub peserta Piala Presiden yaitu Persib Bandung berhasil menyelesaikan pertandingan fase grup turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dengan hasil yang cukup memuaskan. Terbaru, baru aja mereka berhasil mendapatkan kemenangan atas klub asal Singapura yaitu Tampines Rovers. Wow. Ini artinya dari 3 laga fase grup, Persib berhasil kokoh di puncak klasemen dengan 3 kemenangan yang mereka dapatkan. Ini gila, Pak. Sebenarnya, yang paling penting dari result Persib di fase grup Piala Presiden ini bukan tentang menang atau kalahnya. Menang itu cuma bonus, karena yang paling mereka kejar di turnamen pramusim ini bukan kemenangan. Yang mereka kejar di turnamen pramusim ini adalah bagaimana proses yang mereka jalani. Itu yang paling penting. Kalau kita lihat, 3 laga ini memang berhasil jadi ajang untuk skuad Persib mematangkan persiapan pramusimnya. Setidaknya ada 3 hal yang mereka dapatkan dari proses yang mereka lakukan sekarang. Pertama, yaitu pematangan serta pemulihan fisik ke level prima. Ini jadi dampak yang paling mereka rasakan. Apalagi ini juga jadi hal yang memang paling jadi concern untuk sebuah klub dalam melakukan latihan pramusim. Karena setelah sebelumnya libur kompetisi, para pemain lama gak latihan, maka fokus utama yang jadi prioritas adalah pengembalian fisik para pemain. Dan dari 3 pertandingan Piala Presiden ini, walaupun satu sisi ini menjadi sebuah jadwal yang sangat padat untuk Persib, tapi satu sisi lainnya ini berdampak terhadap pengembalian kualitas fisik para pemain yang jadi lebih optimal. Di sini mereka dituntut untuk menjalani pertandingan dengan intensitas yang cukup tinggi, jadwal yang sangat padat. Mereka juga dituntut agar bisa disiplin dalam melakukan recovery. Alhasil itu semua memang membantu untuk para pemain Persib mendapatkan fisik yang prima di momen pramusimnya. Kemudian yang kedua, yaitu terkait rotasi, menit bermain, serta pengalaman yang berharga. Ini juga penting banget karena bisa dibilang hampir seluruh pemain Persib, termasuk para pemain muda, bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Piala Presiden kali ini. Dari match pertama sampai match ketiga ini, Igor Tolić melakukan rotasi yang sangat luar biasa. Para pemain inti, cadangan, pemain muda, semuanya bisa mendapatkan porsi bermain yang sangat ideal. Dan hebatnya Igor Tolić, dia gak ragu buat memainkan para pemainnya. Plus dia juga tetap atas dasar pertimbangan yang matang ketika memainkan pemain yang notabene bukan sebagai pemain utama. Jadi di sini Igor Tolić gak hanya sekedar ngasih kesempatan bermain, tapi dia berusaha untuk para pemain tersebut tetap menjalankan sistem yang baik sehingga menghasilkan permainan yang baik juga. Dan buat pemain, tentu ini jadi pengalaman yang sangat penting untuk bekal mereka nantinya menghadapi kompetisi resmi. Selain buat pemain, situasi ini juga penting untuk Igor Tolić menilai kualitas pemain yang ingin dia gunakan untuk kompetisi musim depan. Apalagi dengan Persib yang pasti bakal melakukan rotasi di setiap pertandingan karena musim depan mereka main di 4 kompetisi, maka penilaian yang saat ini Igor Tolić dapatkan terhadap para pemainnya jelas sangat berdampak baik untuk strategi rotasi yang nantinya dia lakukan di kompetisi resmi. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang pematangan serta pemahaman taktik dan strategi. Ini jadi manfaat yang tentunya sangat spesial untuk dirasakan oleh Persib karena gak semua klub Super League bisa dapat kesempatan untuk memainkan pertandingan yang tensinya hampir setara pertandingan resmi di momen pramusim. Walaupun ada risiko yang cukup besar yaitu cedera, tapi risiko tersebut sejauh ini bisa diatasi dengan sangat baik oleh Igor Tolić lewat poin yang kedua tadi. Dan ketika hal tersebut berhasil diatasi, maka manfaat dari segi taktik maupun strategi jelas sangat bisa mereka dapatkan secara maksimal. Apalagi dengan saat ini Persib yang dihuni oleh beberapa pemain baru, tentunya penting untuk mereka bisa membangun pemahaman taktiknya dengan baik. Selain pemahaman taktik, chemistry antar pemain juga jelas jadi hal yang sangat penting. Maka apa yang Persib dapatkan ini jelas memang sangat berdampak baik untuk keberlangsungan permainan mereka yang nantinya akan ditampilkan di musim depan. Jadi memang yang Persib dapatkan di fase grup ini bisa kita bilang sangat maksimal. Mereka berhasil berproses dengan baik, berhasil mendapatkan tujuannya sehingga berdampak pada persiapan turnamen pramusimnya yang jadi lebih optimal. Tapi
Tentu kita juga harus lihat apa yang terjadi di pertandingan antara Persib versus Tampines Rovers. Pada dasarnya, laga ini memang jadi laga yang sama sekali nggak menentukan, karena mau apapun hasil yang Persib dapatkan, mereka tetap bakal lolos ke semifinal dengan status juara grup. Alhasil Persib memang dipastikan bakal mendapatkan kemudahan di babak semifinal nanti dengan melawan runner-up dari grup B. Yang dengan status runner-up tersebut tentunya menggambarkan kualitas lawan yang harusnya bisa lebih mudah untuk Persib. Ditambah lagi, Boboto juga udah paham bahwa ini cuma sekedar pertandingan pramusim. Mereka udah tahu dan paham apa esensi yang memang selayaknya untuk dikejar di turnamen pramusim ini. Alhasil para Boboto juga gak memaksa untuk Persib harus mendapatkan hasil yang positif di setiap laganya. Makanya laga ini memang berjalan tanpa adanya tekanan maupun tuntutan sedikit pun. Dan situasi tersebut memang berdampak terhadap Igor Tolić yang di laga ini dia memang punya kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan hal apapun. Mau dia rotasi pemain kayak gimana pun, mau nyoba-nyoba taktik apapun, pokoknya apapun itu bisa sangat bebas dilakukan tanpa perlu merasa khawatir. Dan kalau kita lihat, Igor Tolić kayaknya memang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Kalau kita lihat komposisi pemain yang diturunkan, lagi-lagi Igor Tolić melakukan rotasi yang sangat signifikan. Di laga yang komposisi starting kombinasi, yaitu antara pemain utama dengan beberapa pemain cadangan dan juga muda. Ini mencerminkan konsistensi Igor Tolić yang memang ingin memanfaatkan turnamen pramusim ini dengan sebaik mungkin untuk persiapan pramusimnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi permainan, walaupun belum sepenuhnya ada di level yang maksimal, tapi apa yang Persib tunjukkan sebenarnya cukup memuaskan. Serangan yang mereka bangun cukup variatif, peluang yang mereka eksekusi juga udah cukup baik. Satu yang ingin gua kasih perhatian, yaitu performa dari Balša Sekulić. Bisa dibilang dia memang menolak untuk adaptasi. Dari 3 laga awal, dia berhasil mencetak 2 gol untuk Persib Bandung. Dan terbaru, di laga lawan Tampines Rovers, Balša Sekulić berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa. Gol tendangan jarak jauh, keras, dan akurat dari luar kotak penalti. Ini jadi bukti bahwa Balša Sekulić merupakan striker yang sangat lengkap dan sangat worth it untuk menggantikan Andrew Yung. Dia punya kemampuan yang baik untuk memanfaatkan peluang, aktif terlibat dalam ball playing, bisa bikin permainan cair, dan kualitas syutingnya juga ternyata sangat luar biasa. Kalau Balša Sekulić bisa menjaga performanya, bukan gak mungkin dia bakal jadi striker mematikan untuk Persib di musim depan. Selain Ramon, satu pemain lainnya yang sangat disayangkan yaitu Berginho. Dia di laga ini mendapat cedera di babak pertama. Hal yang paling dikhawatirkan ternyata memang mau gak mau harus menimpa salah satu pemain Persib Bandung. Yang sangat disayangkan juga bahwa kita semua tahu kalau Berginho ini merupakan pemain andalan bagi skuad Maung Bandung. Dengan dia yang harus langsung ditarik keluar, itu juga menandakan bahwa cedera yang dialaminya bukan cedera yang biasa. Pada video ini dibuat, kita belum dapat update kabar terbaru dari Berginho, tapi mari kita berdoa supaya Berginho bisa segera pulih dan gak mengalami masalah yang berarti. Jadi memang sekali lagi, apa yang Persib lakukan selama fase grup Piala Presiden ini bisa dibilang jadi sesuatu yang cukup memuaskan untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan semuanya sesuai sama apa yang tadi kita bahas. Persib bisa dapat fisik yang prima, menit bermain buat para pemain cadangan, dan juga pematangan taktik serta chemistry. Itu semuanya dilalui dengan sangat baik. Dan dengan Persib yang lolos ke semifinal dengan status juara grup, itu juga menandakan bahwa Persib gak cuma bisa dapat manfaatnya, tapi mereka juga bisa mendapatkan hasil baik di turnamen ini. Jadi memang keuntungannya plus buat Persib. Taktisnya dapat, hadiahnya dapat, uangnya juga dapat. Ditambah lagi kita juga jangan melupakan bahwa pemain Persib lainnya yang saat ini belum bergabung bersama tim, yang mereka saat ini lagi menjalankan tugas negara, mereka juga nyatanya mampu mendapatkan proses yang sangat baik. Walaupun 2 laga awal mereka baru melawan negara yang secara kualitas memang sangat mudah, Kamboja sama Timor Leste, memang udah jaminan pasti mereka bakal dapat kemenangan, tapi yang paling pentingnya lagi-lagi proses yang mereka dapatkan di sana. Karena faktanya, para pemain Persib ini memang jadi tumpuan utama di tim nasional, otomatis itu bikin mereka jadi punya pengalaman yang sangat berharga di momen pramusimnya. Mereka bisa mendapatkan atmosfer pertandingan yang baik dan juga kepercayaan diri yang tinggi dengan hasil positif yang mereka dapatkan. Ujian sebenarnya baru bakal mereka dapatkan di hari Senin tanggal 3 Agustus.
Karena di situ mereka bakal menghadapi salah satu kekuatan terkuat yang ada di ASEAN, yaitu Vietnam. Harapannya tentu semoga di laga tersebut timnas kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan para pemain Persib juga bisa menampilkan performa serta peran vital di laga tersebut. Jadi itu penjelasan terkait kiprah Persib Bandung di laga fase grup Piala Presiden. Kalau menurut kalian, apakah Persib kagok edan juarakeun sakalian atau kumaha? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!